Kalau seandainya kayo rayo tu orang nan paling bahagia, maka nan paling bahagia di atas dunia ko adalah si Korun. Kalau seandainya pangkat tinggi, jabatan nan paling tinggi itu bisa mendapatkan kebahagiaan, siapa yang paling bahagia di atas dunia? Yang paling berhak bahagia di atas dunia ini adalah Fir'aun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang yang sejuk ini kita sampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima. Tak kita minta pun diberi oleh Allah, apalagi diminta. Tak mengemis pun dikasih oleh Allah, apalagi mengemis kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, berdoalah kepadaku, ku kasih, ku beri, kata Allah. Maka rajin-rajin kita berdoa. Setiap yang kita minta itu baik, insya Allah diberi baik. Setiap yang kita ucapkan itu baik, maka doa kita baik. Setiap yang kita fikirkan itu baik, maka doa kita baik. Setiap yang kita rasakan di dalam hati kita itu baik, maka doa kita baik. Dan setiap tindakan yang kita kerjakan itu baik, maka semua apa yang kita lakukan pun hasilnya akan menjadi baik. Jadi pada hakikatnya adalah setiap apa yang kita ucapkan, yang kita fikirkan, yang kita rasakan, yang kita kerjakan adalah doa. Jadi kalau sadonyo tu elok, insya Allah semua doa kita sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah akan disertai dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita hari ini kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 201. Adonan menyebui iko adalah doa pamungkas. Adonan menyebui iko doa sapu jagat. Dan semua kita pasti hafal dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebaikan atau kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, alamait pasti masuk surga. Tapi kalau tidak dapat salah satunya, maka merugilah kita.
Jadi inti dari ayat ini adalah kita minta kebaikan dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bahagia hidup di dunia, bahagia di akhirat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adonan masih bujang, masih lajang menganggap bahwa, berpikir bahwa kalau ambolah berkeluarga biswa, ambo akan bahagia. Maka yang dicari untuk berkeluarga itu bahagia. Ada kata sakinah di situ. Sakinah itu sederhananya pikiran tenang, hati senang. Sakinah itu. Kalau pikiran kusui, hati rusuh, hilang sakinah. Niat pertama untuk berkeluarga adalah menciptakan keluarga yang bahagia. Bahagia di dalam rumah tangga. Ada orang yang sajak pagi alun jago anaknya lapai bakure, dan lalu anaknya baru pulang mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarga untuk meraih satu kata bahagia. Ada yang berusaha, usahanya melimpah, usahanya sukses, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan tujuan apa? Supaya hidup kaya raya, karena mereka menganggap bahwa kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan. Ada pula yang menganggap bahasa ketika punya kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, kalau awaklah berkuasa, maka awak bisa mengatur-ngatur dan di situ letak kebahagiaan. Coba kita cek, apakah itu benar sepenuhnya? Apakah sudah dijamin bahasa orang dan bakarajo kare itu akan bahagia? Kalau seandainya bahagia itu terletak pada kerja keras, maka kulilah nan paling bahagia di atas dunia. Contoh sederhana, barangkali adonan memecah batu, adonan batukang, adonan baparak, basawah, baladang, macam-macam. Apakah kerja keras itu menentukan kebahagiaan? Tanyalah orang itu. Ternyata belum tentu. Kalau seandainya kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan, tumpuklah harta sebanyak-banyaknya, maka akan bahagia. Tapi apakah benar kekayaan itu sumber kebahagiaan? Kalau seandainya kaya raya itu orang nan paling bahagia, maka nan paling bahagia di atas dunia itu adalah si Korun. Sehingga sampai hari ini, sampai hari kini, bersobok wak harato di dalam tanah tertimbun, kita menyebutnya itu dengan harta karun. Maka Korun nan paling bahagia di atas dunia. Tetapi dengan kekayaan banyak orang yang angkuh, yang sombong, yang lupa dengan Allah. Contohnya si Korun tadi. Sehingga diluluh lantakkan oleh Allah, dibalik di tanah oleh Allah harta Korun tadi. Itu bukan cuma hartanya, si Korun pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakah si Korun? Mendapat azab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bisa menjadi sumber kebahagiaan, dan kekayaan pun bisa menjadi sumber malapetaka. Lalu ada yang menganggap bahasa punya pangkat jabatan yang tinggi itu bisa bahagia. Kalau seandainya pangkat tinggi, jabatan yang paling tinggi itu bisa mendapatkan kebahagiaan, siapa yang paling bahagia di atas dunia? Yang paling berhak bahagia di atas dunia ini adalah Fir'aun. Karena selain sebagai kayu rayo, rajo ia pula menganggap dan mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Apakah Fir'aun bahagia dengan kesombongan atas kekuasaan yang dimilikinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahagiakah Fir'aun? Nyatanya tidak. Tapi bisa pangkat dan jabatan itu kalau digunakan dengan yang seharusnya bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau tidak, 5 tahun paling lama. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Ternyata bukan kerja keras yang menentukan kebahagiaan, bukan pangkat dan jabatan yang menentukan kebahagiaan, bukan banyak harta yang menentukan kebahagiaan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang membuat awak bisa bahagia itu adalah dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rasa syukur, rasa syukur, bukan harta nan kurang, tapi rasa syukur nan kurang. Bukan rumah nan kurang gadang, tapi hati tu nan sampi. Kalau menganggap bahasa gaji 5 juta sebulan tu masih kurang, maka tentu rasa syukur nan kurang. Tapi ada keluarga itu sederhana, mungkin hari-harinya ojek, menggaleh atau menerima upah yang diterima sehari itu mungkin 20 ribunya, mungkin 50 ribunya, mungkin 100 ribu paling banyak. Anak ada bertiga barampe di rumah, tapi dititipkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran setiap menerima upah, menerima gaji, menerima honor, menerima tunjangan, kalimat yang pertama keluar adalah lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau upek nan keluar, bahasa wawaknya kan seketek cukui, seketek sadang, banyak habis juga. Rasa syukurlah yang mencukupkan kita, rasa syukurlah yang membahagiakan kita. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara suami istri akur, tidak banyak masalah dalam rumah tangga, anak sehat, sekolahnya lancar, lantaran ada keberkahan dari rasa syukur yang selalu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah ikhlas. Kalau mengarajuan sesuatu itu awak baharok imbalan, baharok atas sesuatu itu. Jangankan pekerjaan, amal nan kita kerajuan kini go, kalau bukan karena Allah maharok sesuatu awak, maka yang wa'aroan tadi itulah yang awak dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niat. Kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Kita kan tidak tahu siapa di antara awak yang hadir di masjid ini dari rumah tadi berangkat ke sini lantaran dek sagan kami tuo, sagan awak paijo lawak pai Jumat. Adonan sagan kami nantu, adonan sagan ke atasan, adonan sagan ke tetangga orang sebelah rumah. Berarti solatnya bukan karena Allah. Padahal Allah sudah sampaikan di dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Salat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, zakat kita karena Allah, haji kita karena Allah, umrah kita karena Allah, sedekah kita pun karena Allah. Apapun karajawa niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah awak yakin dijamin surga oleh Allah jo ibadah nan dimokatu sehari semalam? Zuhur 4 rakaat 5 menit takageh takaja selesai habis. 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Tidak sadang setengah jam dalam sehari kita menghadap Allah, laika mungkin awak masuk surganya Allah. Kasih sayang Allah lah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surganya. Kemudian amal jariah selain ibadah maghdoh lah yang kita niatkan karena Allah. Apapun profesi di rumah sakit, berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pramusaji, sebagai farmasi,
niat dari rumah melangkah tadi di sini adalah karena Allah, maka setiap putaran roda kendaraan yang kita kendarai itu dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Setiap tetes infus yang masuk ke tubuh pasien itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Setiap pasien yang terselamatkan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Setiap menu yang disajikan kemudian dinikmati lalu pasiennya sembuh pulang dengan selamat, itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Berprofesi sebagai tukang ojek, ojek dari rumah sakit sampai ke pasar, orang pulang berubah kemudian diantar sampai ke rumahnya, selamat sampai ke rumah. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Kerajo sebagai cleaning service, barasiah kemudian sehat lingkungan, orang-orang di sekitar ikut hidup sehat, maka dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Kalau niatnya ibadah karena Allah. Pergi mencari nafkah untuk anak dan keluarga, setiap butir beras nasi itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Ada keberkahan di situ. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlaslah dalam melakukan apapun dan niatkan karena Allah, bukan karena orang lain. Okelah profesi sebagai apoteker mungkin, sebagai dokter mungkin, sebagai perawat mungkin, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai tukang ojek, sebagai cleaning service, apapun profesi kita, niatkan karena Allah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa menciptakan kebahagiaan itu adalah sifat qanaah nan ada di dalam diri awak. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa cukup dengan rezeki yang dititipkan oleh Allah. Orang yang bersyukur itu mencaliknya ke bawah, bukan mencalik ke atas. Analogi sederhananya kaum muslimin, berjalan awak kalau mencalik ke atas, insya Allah celaka. Ada batu tersepak, ada trotoar tersepak, ada banda awak masuk banda. Kenapa? Karena kita melihat ke atas. Coba kita lihat ke bawah. Ketika awak mencari ke bawah, ada batu bisa dielaan, ada tanggul bisa diagaan, lari kecepatan sepeda motor atau auto itu. Ada lubang bisa dielaan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengukur penghasilan kita tidak boleh disamakan dengan penghasilan kawan kita. Alhamdulillah ya Allah, bulan kini lagi 3 juta. Walaupun masih banyak saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami yang penghasilannya mungkin 1.500.000, mungkin 1 juta, mungkin kurang dari itu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kami bisa makan 3 kali sehari. Tetangga sebelah cuma 2 kali. Bahkan kadang-kadang sekali seharinya makan, dan bahkan sekali 2 harinya makan. Maka berkaca melihat ke bawah. Sebab kalau kita melihat ke atas, nan wak caliak tu orang bagaji 25 juta, awak bagaji 3 juta, maka akan muncul inisiatif negatif di dalam diri awak, akan melakukan segala usaha caranya supaya gaji awak sama gadang lo orang tu. Akhirnya yang haram pun akan kita lakukan. Macam-macam. Kok di kantornya memanipulasi data segala macam. Kok di sawahnya merambah padi orang bagai. Kok di paraknya macam-macam. Lantaran mengukur rezeki itu dari banyak nilainya, bukan dari keberkahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, manusia itu tidak akan pernah puas diagih orang tu ameh sebanyak lembah bukit Uhud. Kalau tidak salah lembah bukit Uhud itu panjangnya 12 km. Maka mereka akan minta lagi emas sebanyak 1 lembah lagi. Kalau seandainya diagih lembah emas yang kedua, mereka akan minta lembah emas yang ketiga. Begitu seterusnya sampai mulut mereka disumpal oleh tanah. Itu manusia rakus dan serakah. Disumpal tanah, liang lahat dan misah nawak juharatu. Maka munculkan sifat qanaah. Alhamdulillah ya Allah, lai segiku hari kini. Merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahagia itu tidak bisa dicari. Bahagia itu diciptakan.
Keliling Indonesia apa sampai ke Bali, ke Lombok, kok ke Mayonya, tetapi bahagia itu tak ada di sana. Bahagia itu ada di hati awak. Coba caranya, yang pertama bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ikhlaslah dalam melakukan setiap amal kebaikan. Yang ketiga, merasa cukup, bersifat qanaah lah awak atas sado yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahagia hidup kita di dunia, kemudian bahagia hidup kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma aftah lana ya Allah abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal khair wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang ini ya Allah kami berharap dan bermohon kepadamu kiranya Engkau jadikan Jumat ini adalah Jumat terbaik dalam hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya penuh dengan dosa dan salah ya Allah. Tiada yang dapat mengampuni dosa dan salah kami kecuali ampunan darimu. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang besar maupun dosa yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah banyak mungkin dari keluarga kami yang tengah sakit. Maka dari itu ya Allah, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Bagi keluarga kami yang tengah sulit, Engkau berikan kemudahan ya Allah. Bagi yang tengah dililit hutang oleh karena itu ya Allah, lunasi hutang piutangnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau ada persoalan dalam rumah tangga kami, Engkau selesaikan. Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehat-sehatkan kami ya Allah. Sehatkan anak dan keluarga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.